Lu pernah mikir nggak, kenapa bau kaos kaki yang gak dicuci seminggu bisa mirip bau keju basi? Ya, gak penting, tapi coba lo inget-inget. Bau itu bukan cuma gak enak, tapi juga jadi simbol dari sesuatu yang busuk, sesuatu yang ditutup-tutupi, sesuatu yang lo hindari. Dan anehnya, bau busuk yang sama juga sering banget tercium di dunia yang harusnya bersih dan suci. Dunia seleksi calon prajurit Tentara Nasional Indonesia. Lo pasti setuju, jadi prajurit itu bukan cuma profesi, tapi cita-cita yang membawa harga diri, stabilitas, dan kebanggaan keluarga. Intinya, kalau lo mau masuk tentara, lo harus siap mental bukan cuma buat tes fisik, tapi buat menghadapi 5 hoax terbesar yang akan kita bongkar tuntas hari ini. Hoax-hoax ini bukan cuma bikin lo gagal, tapi lebih parah lagi, bikin lo keluar uang, habis waktu, dan kehilangan kepercayaan diri. Kita akan telusuri dari akar sejarahnya kenapa mitos ini bisa bertahan, bagaimana sistem yang sebenarnya bekerja, dan kenapa lo harusnya fokus di persiapan yang jujur, bukan mencari jalan pintas yang busuk. Ini bukan cuma fakta, tapi adalah pemetaan jalan menuju kesuksesan yang otentik. Kita bongkar sekarang juga, karena faktanya fakta. Chapter 1. Hoax terbesar pertama. Gerbang kehidupan atau gerbang transaksi. Mitos, uang pelicin, dan orang dalam. Coba lo jujur, kalau lo ngomongin tes masuk tentara, apa kalimat pertama yang keluar dari mulut orang awam? 9 dari 10 pasti bilang, "Ah, percuma. Kalau gak punya orang dalam atau gak punya uang miliaran, gak akan lolos." Ini adalah hoax paling tua, paling merusak, dan paling melekat di kepala masyarakat Indonesia. Mitos ini menggambarkan proses seleksi seolah-olah hanya sebuah transaksi bisnis, di mana kursi prajurit bisa dibeli dengan harga tertentu, seperti membeli barang di pasar gelap. Anggap saja ini adalah ilusi optik terbesar dalam sejarah rekrutmen militer kita. Mari kita bedah secara mendalam, kenapa mitos ini bisa sekuat akar pohon beringin tua. Alasannya, secara historis memang ada masa-masa di mana integritas sistem seleksi kita belum sekuat dan seketat sekarang. Di era Orde Baru atau bahkan sebelumnya, koneksi personal dan pengaruh dari petinggi memang memiliki bobot yang signifikan. Ini adalah warisan masa lalu yang sulit dihilangkan. Begitu seseorang gagal dalam tes, narasi termudah untuk menutupi rasa malu atau kekecewaan adalah menyalahkan sistem. Narasi ini menyebar cepat karena menguatkan prasangka buruk masyarakat terhadap institusi negara. Ini adalah coping mekanisme kolektif yang kemudian dimanfaatkan oleh para penipu atau yang disebut calo. Sekarang, mari kita bicara fakta sebenarnya. Sejak era reformasi dan seiring dengan meningkatnya transparansi serta tuntutan profesionalisme di tubuh TNI, proses rekrutmen telah mengalami revolusi total. Lo harus pahami, proses seleksi Tentara Nasional Indonesia, baik untuk Taruna Akademi Militer, Bintara, maupun Tamtama, adalah proses yang sangat multi-layered atau berlapis-lapis. Bayangkan saja, setiap calon prajurit yang ikut seleksi itu seperti data yang berjalan. Data ini terekam secara digital. Ketika lo masuk ke tahap penentuan akhir atau yang biasa disebut pantukir, lo akan bertemu dengan dewan penentu yang jumlahnya bisa puluhan orang. Lo pikir, dengan puluhan mata mengawasi, dengan sistem scoring yang terkomputerisasi, apakah 1 atau 2 orang oknum bisa dengan mudah mengubah nasib ratusan orang tanpa terdeteksi? Ini seperti mencoba menyelinap keluar dari warung kopi yang setiap sudutnya dipasangi CCTV, penjualnya galak dan pintunya dijaga ketat. Kemungkinannya mendekati 0. Chapter 2. Hoax terbesar kedua, mitos kesempurnaan fisik antara binaragawan dan prajurit sejati. Hoax kedua yang gak kalah merusak dan bikin banyak calon prajurit minder adalah mitos tentang fisik harus sempurna 1000%. Lo pasti sering dengar, kalau punya bekas luka sedikit, gagal. Atau, gigi lo ada leng bolong 1 aja, langsung dicoret. Bahkan yang paling ekstrim, kalau kaki lo bentuknya O atau X sedikit, gak usah coba-coba, buang waktu. Ini menciptakan standar yang tidak realistis, membuat calon prajurit berpikir mereka harus memiliki fisik sekelas model fitness atau patung Yunani untuk bisa diterima. Mari kita singkirkan dulu pandangan dari film-film Hollywood. Fisik prajurit memang penting, sangat penting, karena tugas mereka adalah tugas fisik yang menuntut daya tahan ekstrim. Tapi penting tidak sama dengan sempurna tanpa cacat. Yang dicari oleh institusi militer adalah fungsionalitas dan kesehatan jangka panjang, bukan keindahan kosmetik. Ini adalah perbedaan yang sering gagal dipahami oleh para calon. Dalam dunia medis militer, ada 2 kategori utama, defect dan disqualifying condition.
Contoh defek yang sering dipermasalahkan adalah tato yang mungkin sudah lo miliki. Yang jadi masalah besar dan langsung disqualifying adalah kondisi medis serius, seperti penyakit jantung bawaan, TBC aktif, atau visus yang sudah di luar batas minimum yang diperbolehkan, atau bahkan hernia yang tidak dioperasi, karena ini menyangkut keamanan diri lo dan tim di medan tugas. Analisisnya terletak pada why dan how pemeriksaan ini dilakukan. Kenapa harus sedetail itu? Karena seorang prajurit harus siap beroperasi di lingkungan paling ekstrim, dari hutan lebat, padang pasir, hingga laut lepas. Fokus lo harusnya bukan pada bagaimana menyembunyikan kekurangan kecil, tapi bagaimana memaksimalkan kebugaran fungsional lo. Daripada lo pusing mikirin bekas jerawat di punggung, mending lo fokus lari dengan teknik yang benar, memperbaiki kekuatan otot inti lo, dan memastikan lo terbebas dari penyakit menular. Lo harus ingat, standar pengukuran seperti indeks massa tubuh, itu ada batas atas dan batas bawah yang jelas. Jangan terlalu kurus, jangan terlalu gemuk. Berat dan tinggi lo harus proporsional. Chapter 3. Hoax terbesar ketiga. Kekuatan otot versus kekuatan otak. Mitos akademik cuma formalitas. Ini adalah hoax yang paling berbahaya di era modern dan sering menjebak calon prajurit yang terlalu mengandalkan fisik. Hoaxnya berbunyi, tes akademik, tes psikologi, dan tes mental ideologi itu cuma formalitas. Yang penting di lapangan, lari lo kenceng, push up lo banyak, dan lo jago berantem. Nilai rapor atau ijazah itu bisa diatur atau gak penting-penting amat. Mitos ini berasal dari gambaran kuno tentang tentara sebagai tukang pukul atau gladiator semata, dan gagal melihat evolusi TNI menjadi kekuatan militer yang didorong oleh teknologi dan informasi. Inilah kenapa tes akademik, tes pengetahuan umum, dan tes psikologi kini memiliki bobot yang sangat kritis. Dalam banyak kasus rekrutmen Bintara dan Akmil, nilai akademik berfungsi ganda, sebagai saringan awal dan sebagai tiebreaker. Lo mungkin punya waktu lari yang sama dengan calon lain, tapi kalau nilai akademik lo jauh lebih tinggi, lo otomatis unggul. Ini menunjukkan bahwa institusi militer sangat serius mencari orang yang cerdas. Mereka butuh prajurit yang bisa cepat belajar, cepat beradaptasi dengan teknologi baru, dan mampu berpikir kritis di bawah tekanan. Mari kita bongkar dari sisi psikologi. Tes psikologi itu bukan sekedar tes gambar atau mencari bentuk aneh. Ini adalah alat canggih untuk memetakan kepribadian lo, stabilitas emosi lo, kemampuan lo memimpin dan dipimpin, serta potensi lo untuk beradaptasi dengan lingkungan militer yang sangat disiplin dan penuh tekanan. Dan jangan lupakan tes mental ideologi dan wawancara. Ini adalah tes integritas lo sebagai warga negara Indonesia. Ini bukan tentang menghafal Pancasila, tapi tentang memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut. Lo akan ditanya tentang pandangan lo terhadap isu-isu kebangsaan, ancaman radikalisme, dan komitmen lo terhadap NKRI. Kegagalan di tahap ini biasanya bersifat mutlak, karena ini menyangkut loyalti dan ideologi, dua pilar utama seorang prajurit. Lo bisa lari tercepat di dunia, tapi kalau mental ideologi lo dipertanyakan, lo akan langsung didiskualifikasi. Chapter 4. Hoax terbesar keempat. Mitos kasta. Lo anak siapa? Dan kekuatan meritokrasi. Mitos keempat ini sangat terkait dengan hoax pertama, tapi berfokus pada dimensi sosial ekonomi dan latar belakang keluarga. Hoaxnya, cuma anak orang kaya, anak pejabat, atau anak kolonel yang pasti lolos. Kalau lo anak petani atau nelayan dari pelosok, mimpi aja. Narasi ini menciptakan tembok tebal yang menghalangi ribuan talenta terbaik bangsa untuk bahkan mencoba mendaftar, karena mereka sudah menyerah duluan, mengira pendaftaran ini hanya berlaku bagi kalangan elit. Padahal faktanya justru sangat kontras dan jauh lebih inspiratif. Secara institusional, Tentara Nasional Indonesia, seperti halnya sebagian besar institusi militer di dunia, adalah salah satu jalur paling efektif untuk social mobility atau mobilitas sosial. Fokus lo harusnya adalah memahami bahwa sistem sedang mencari kualitas murni. Calon dari keluarga sederhana, sebaliknya, datang dengan motivasi murni. Motivasi untuk mengubah nasib keluarga, untuk mengabdi, dan untuk memiliki masa depan yang terjamin. Seringkali, motivasi murni inilah yang memberikan energi dan daya tahan lebih besar selama proses seleksi yang sangat melelahkan. Motivasi ini terefleksi dalam tes psikologi dan wawancara, yang sangat peka terhadap kejujuran dan ketulusan niat. Chapter 5. Hoax terbesar kelima. Jalan pintas yang mematikan. Mitos jamu kuat dan teknik curang. Hoax kelima ini adalah yang paling naif, paling konyol,
dan paling membahayakan kesehatan lo. Mitos tentang jamu kuat instan, suplemen ajaib, atau teknik curang untuk memanipulasi hasil tes. Mereka lupa bahwa tim medis militer adalah profesional yang sangat terlatih. Lo bisa saja memaksakan diri lari cepat dengan bantuan stimulan, tapi ketika lo masuk pendidikan yang berlangsung berbulan-bulan dengan menu latihan yang jauh lebih berat, tubuh lo akan kolaps. Kedua, masalah integritas dan kejujuran. Dokter dan psikolog militer sangat mahir dalam mendeteksi ketidakkonsistenan. Kalau lo mencoba menipu, lo tidak hanya gagal di tes kesehatan atau jasmani, tapi lo langsung gagal di tes mental ideologi dan wawancara karena lo terbukti tidak punya integritas. Kejujuran adalah pondasi paling dasar seorang prajurit. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari 5 hoaks terbesar yang sudah kita bongkar ini, kita sampai pada satu kesimpulan mendasar. Pintu gerbang menuju Tentara Nasional Indonesia itu tidak dibuka dengan uang, tidak dibuka dengan koneksi, dan tidak dibuka dengan suplemen kimia. Pintu itu dibuka dengan 3 kunci utama: persiapan total, integritas, dan kepercayaan diri yang realistis. Sukses di seleksi militer itu ibarat membangun rumah. Lo butuh fondasi yang kokoh, lo butuh struktur yang kuat, dan lo butuh integritas tinggi sebagai atap yang melindungi semuanya. Kalau ada satu pilar saja yang lo bangun dari kebohongan, seluruh bangunan mimpi lo akan runtuh. Share pengalaman lo di kolom komentar di bawah. Jangan lupa kasih like kalau lo rasa video ini bermanfaat, dan subscribe ke channel Faktanya Fakta, karena masih banyak fakta-fakta mind-blowing yang akan kita bongkar tuntas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan kasih kendor.